di formulasi volume 2 setelah sekian lamanya. Udah lama banget nih kita nggak berjumpa di formulasi. Itu kira-kira terakhir itu formulasi volume 1 19 berapa itu? Nah. Enggak sampai ya. Kita itu terakhir formulasi tahun 2022 dan kali ini formulasi volume 2 hadir di 2023 dengan wajah-wajah baru dan narasumber-narasumber baru. Wow. Dan narasumbernya nggak kalah keren dari formulasi pertama ya. Betul, jadi kita bakal kita bakal tampilin sesuatu yang fresh yang belum ada di formulasi volume 1. Kacau. Ini pasti bakal seru banget ya. Iya. Harus. Kita kenalan dulu kali ya. Oke, di sini kita udah hadirkan bintang tamu yang nggak kalah keren dan gue bilang ya. Kita dulu ya. Kita udah kenalan. Karena kan beda nih. MC-nya beda. MC-nya aja kami. Jadi kita harus kenalan lagi nih sama penonton-penonton dari formulasi volume 1 ataupun volume 2. Oke, dengan gue di sini Amir, gue sebagai MC yang bakal menemani kalian dan gue Shiva, gue juga sebagai MC yang akan nemenin kalian di formulasi volume 2 ini. Nah pastinya kan tadi dibilang kita bakal ngajarin narasumber baru nih dengan topik-topik dari sudut pandang baru. Kita bakal menghadirkan sambut nih narasumber. Oh iya, kita sambut. Kita menghadirkannya nggak sembarangan dari berbagai macam daerah, negara, pulau, benua. Semuanya kita hadirkan. Oke, kita sambut ini dia bintang tamu kita, Rizky dan Ii. Kenalin, nama gue Rizky dari kelas 2 di prodi fotografi. Halo Rizky. Oke, perkenalkan nama gue Iin, gue dari kelas 2B. Halo Iin. Nah, kan Iin sama Rizky ini sama-sama semester 2 kan. Berarti baru masuk nih tahun 2022 kemarin dong. Iya, betul. Pas banget, kita tuh bakal bahas kayak kalau masuk ke dunia baru tuh pasti ada perubahan-perubahan gak sih? Pastinya. Iya, pasti kayak ada apa sih namanya tuh culture shock gitu. Culture shock. Ya entah pertemanan, lingkungan, ya nggak sih? Apalagi dari SMA, SMK kan. Pasti transisinya banyak banget ya. Nah itu, mungkin langsung kita tanya aja kali ya. Santai aja ini, santai aja. Nggak perlu digatel, ini nggak lagi interogasi. Kita have fun aja, ngobrol aja. Santai. Mau minum dulu, mau makan dulu silakan. Ya silakan. Udah bisa ini. Mungkin pertama dari yang cowok dulu ya kali ya. Boleh ladies first. Kacau yang ganteng dulu. Gue sih penasaran. Ada nggak sih dari lo gitu perbedaan dari lo sekolah SMA sampai ke kuliah sekarang gitu, entah dari sudut apapun gitu dari luarnya gitu. Sebagai mahasiswa baru atau apa gitu. Kalau dari gue pas awal masuk kuliah sama transisinya dari sekolah ke kuliah tuh kayak beda banget gitu. Pas gue masuk kuliah tuh gue kira kan setiap peraturan yang di sekolah kayak misalnya telat gitu pasti kan kita kadang dikunci gerbang gitu. Iya. Nah, tapi di kampus ini ternyata ya beda aja gitu. Gerbangnya selalu terbuka ya. Itu dia. Gerbangnya selalu terbuka. Nah, terus dari itu sih perbedaannya juga yang kalau di sekolah tuh yang biasanya naik tangga, di kampus ini kita naik lift. Naik ya. Sekolah itu sekolah elit aja yang punya lift. Terus dari itu sih perbedaannya kayak lingkungannya juga beda banget gitu. Yang tadinya menurut gua kayak nggak terlalu bebas-bebas banget, tapi ternyata ada sedikit yang bebas gitu ya. Oke, ya yang bebas gitu ya. Oke. Terus dari perempuan yang tadi dari ini. Oke, dari ini kita lihat sudut pandang dari seorang perempuan. Kalau dari gue sih pasti beda banget ya. Kan gue sebelumnya itu di UMAN dan masuk ke lingkungan yang umum, basicnya umum tuh kayak beda banget gitu. Tadi yang Rizky bilang soal yang terakhir itu kebebasan. Nah itu benar-benar beda banget. Terus juga soal jamnya masuknya gitu ya. Jamnya. Kalau di SMA kan kita udah terpatok sama jam ya. Telat kita kena hukuman. Tapi kalau di sini telat
ya udah bebas gitu, mau masuk ya tinggal nggak di absen. Terus juga soal dadakan jam mata kuliah Jam mata dosen, kuliah dadakan ya gitu ya. itu bener-bener kayak culture shock banget sih buat gua. Ya dadakan gitu ya. Iya. Kadang digoreng gitu apa enggak? Oh, tahu bulan cuma ya, tahu bulan. Tahu bulan kadang digoreng. Iya. Iya. Mungkin maksudnya itu kayak misal udah nyampe kampus online gitu Nah, kali iya ya. betul banget sih temen. Siapa coba yang relate tunjuk tangan bisa komen di bawah mungkin. Udah masuk online gitu. Iya, Udah kayak bila beres udah di datang nih ke kampus. kampus gitu. Emang rumahnya di mana kamu tahu? Gua rumahnya di Jakarta Barat, Oh, Bata di mana tuh Jakarta Barat? di Cengkareng. 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 Kalau Rizky itu di mana? Kalau gue deket banget sih, deket kampus. Oh, masih dekat kampus ya. Kampus. Kampus Mas terjangkau ya. Tapi biasanya nih yang deket kampus yang sering banget ya sih? Iya betul. Karena udah tahu deket tuh kayak santai gitu kan. Iya sih. Iya apa enggak? Iya. Ya, Soalnya gue di sama teman-teman gue di kelas tuh gue punya panggilan. Oh, ya panggilan tuh. Duta kelas. Jadi tolong dudanya ya. Iya, Kalau di iya. kelas. Itu. Telat. Dan juga itu kalau yang dekat biasanya kalau masuk jam 8 yang rumah jauh itu jam 7.10 itu udah siap-siap, yang dekat tuh 7.10 tuh Baru mandi. Baru mulai kalau baru mulai. Wah, masuk nih. Kayak gitu. Wah, berbeda ya. Itu ya, jadi beda nih kayak transisinya pasti kerasa kan. Itu beda banget ya berarti ya. Kalau gitu nih, selama 2 semester ini ada nggak sih kendala atau yang terjadi gitu soal kuliahan, entah sama nilai atau tugas atau temen? Karena kan tadi dibilang beda kan rasanya, kayak kalau mau telat tinggal nggak di absen gitu. Kayak kendalanya apa sih? Atau gimana sih cara keeping up dengan kendala-kendala itu? Bebas komen, boleh ya. Kalau kendala dari gue sih izin ya, kadang dosen tuh kalau kita izin bukannya dimasukin malah bukan diizinin malah tidak absen gitu kan. Waktu itu gue pernah ada urusan terus yang nggak bisa gue tinggal, terus akhirnya gue ninggalin jam pelajaran itu, gue izin udah chat dosen dan dosen pun udah bilang oke, tapi ternyata pas gue lihat di absen gue kosong merah. Merah apa ya? Ya, dan juga ada dosen yang ngejelasinnya tuh ya kurang jelas dan bikin gue tuh punya mindset, aduh malas banget buat nanya gitu, udah jelas, udah nggak jelas, terus ya gimana ya? Malas nanya dengerin aja, malas Iya. dengerin aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya udah. Berarti mungkin kalau buat dengerin yang enak, lain kali kampus-kampus bisa datengin mahal ini mungkin gitu ya. Nah, betul banget Gitu ya, sih. biar enak, biar suara. Iya. Pasti banyak banget sih gitu. Selain dari dosen nih, kira-kira apa sih kayak bikin lingkungan pertemanan, Nah, atau organisasi gitu loh, kendala-kendalanya ada nggak? Kalau pertemanan sih enggak ya, karena gue orangnya tuh yang dimana aja masuk. Nah, Oh, di mana aja masuk? ya maksudnya Oh, di enggak. pertemanan aja tuh masuk. Oh, gitu. Oh, jangan tuh. Iya, iya. Tapi ya ini extrovert deh. MBTI-nya apa MBTI? MBTI orang MBTI. Apa ya? Enggak tahu. Tinggi. Siapa extrovert atau introvert? Mungkin ini orang-orang yang extrovert kali ya. Extrovert. Semua orang tuh bisa ditemenin. Ya. Wah. Jangan nih temennya satu kampus aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadilah seperti ini, jadi punya banyak teman. Tapi gue punya satu teman, nggak satu sih, sebenarnya beberapa, yang gue tuh sering banget main gitu sama mereka. Dan pasti di sebuah pertemanan bakalan ada cekcok gak sih? Iya. Tapi di selama gue di kampus tuh kayak punya gambaran sendiri gimana gue bisa memperbaiki pertemanan gue ketika gue ada masalah nih. Nggak kayak pas di SMA yang ya udah kalau diam gue diam gitu, ya udah nggak temenan lagi. Terus kalau misalkan di sini tuh gue kayak punya pikiran nggak boleh kayak gini lagi nih, nggak boleh kayak kemarin-kemarin gitu. Kalau gue punya salah ya gue minta maaf. Kalau emang si temen gue ini tiba-tiba diam, ya gue nanya kenapa gitu, mencari penjelasan gitu. Itu salah satu proses pendewasaan gak sih? Jadi kita nggak childish lagi ya, kayak SMA, kayak diem-dieman gitu. Maksudnya ada permintaan maaf gitu. Jadi salah satu bukti kalau ini nih perubahan gue dari SMA ke kuliah gue dan
mature. makin terbuka gitu Iya, makin gitu. terbuka gitu. Pikirannya terbuka gitu. Iya. Maksudnya kayak lebih lapang gitu. Iya. Lapang dada. Ya. Selain kendala, pasti kita punya have fun juga dong, kesenangan. Kayak apa sih yang kayak perbedaannya nih? Waktu SMA tuh nggak bisa, tapi giliran kuliah kayak ih gue seneng deh gue bisa kayak gini gitu. Ada nggak sih kayak entah dari teman atau dari tugas atau dari apapun itu? Kalau gue kesenangan tersendiri tuh boleh nginep. Boleh Kalau nginep. misalkan di SMA, waktu masa SMA tuh yang namanya nginep tuh nggak boleh. Kayak, ngapain sih nginep gitu loh, kayak nggak punya rumah gitu. Tapi selama gue kuliah kan rumah gue jauh. Jadi kalau nginep tuh boleh gitu. Ya udah nginep aja, besok pulang gitu. Karena udah gede ya? Iya, karena juga capek juga sih lumayan. Kalau dari Terus yang baju gini. hijau ini, Iya, sama tuh namanya. biar beda aja kamu. Oke, kalau dari gua kendalanya dari nilai sih waktu itu. Emang gara-garanya tuh waktu itu gua ada kendala di emang tuh sebenarnya dikasih tahu deadline-nya udah lama. Nah terus dari situ deadline-nya tuh hari Senin. Nah minggunya itu gua ada kayak kerjaan gitu kan buat magang. Nah ternyata itu dikabarinnya juga dadakan. Kalau itu harus kumpul Senin itu. Berarti hari itu juga. Iya, ya, tapi emang gara-gara gue balik udah malam, terus akhirnya sebenarnya itu udah dikerjain, cuma tinggal kirim. Nah, tapi gue gak kirim gara-gara gue emang udah capek banget kan, jadi telat kirim, akhirnya nilai gue kurang bagus lah, Kurang maksimal. kurang maksimal. Oh, jadi kita harus lebih apa ya, tegas kayak lebih ketat Iya. dari sini ya, karena kalau nggak sekali langsung bisa set gitu. Bisa nyantai kok, bisa nyantai, bisa kayak nggak datang ya nggak datang gitu, nggak datang gitu tiba-tiba. Atau nggak deh sama demo. Jadi kalau kesenangan setelah masuk kuliah itu apa sih? Setelah kalau masuk kuliah, waktu itu yang pas pameran perdana sih, itu menurut gue itu jadi suatu achievement baru gitu yang tadinya gue gak dapet di SMK atau ya masa SMK gue tuh kayak itu buat kenangan gue juga gitu. Iya. Tuh guys, jadi kita sebagai mahasiswa fotografi pasti ada pameran perdana kan? Iya. Mungkin boleh ceritain tentang pameran perdananya? Dari Iin dulu mungkin pernah jadi apa di pameran perdana? Oh, Gitu. pameran perdana, alhamdulillah gue jadi pameris ya. Alhamdulillah. Nah, Popili itu dari sekian banyaknya karya yang gue kirim tuh yang keterima satu doang. Wow. Nah, itu Oke banget. awalnya sih gue nggak tahu ya kalau itu bisa diedit. Awalnya tuh makanya gue kirim aja. Sementara gue punya stok foto yang berhubungan dengan temanya, jadi ya udah gue kirim. Tapi ketika gue tahu, oh ternyata udah diedit, dan di situ gue mulai sungguh-sungguh buat editnya gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah keterima waktu itu operasi lolos. Dan itu gue seneng banget sih, gue pas ngasih tahu ke orang tua gue kayak pertama kali gitu karya gue diterbitin dan dilihat banyak orang gitu, bener-bener ih, gila keren banget dah gue. Apalagi pertama ya, perdana tuh, baru masuk jadi mahasiswa baru langsung melaksanakan pameran. Nah, Emang waktu itu pameran perdana ketuanya siapa sih? Siapa sih bisa gitu? kalau misalnya nomor takhir, iya, Amir itu ya? Iya, Wah, itu Samir. emang dia keren banget sih. Itu gua salut sama dia. Emang benar ya? Iya. insya Allah. Benar itu orang apa? Ganteng banget lagi. Oh iya. Dimanapun Amir berada, gitu. Ganteng banget wah. Oh gitu ya. Kalau misalkan ini sendiri pas pameran perdana, Pas pameran perdana tuh ya gue alhamdulillah juga jadi pameris waktu itu. Itu yang jadi menurut gue itu achievement baru yang gue dapetin gitu di kampus, kayak yang tadi Amir bilang juga kayak yang nggak apa yang kayak Apa itu? Apa itu? Bahkan gua- Apa itu? Kita jadi manajer enggak? ya pokoknya itulah kayak itu achievement baru buat gue, kayak progres kayak yang tadinya gue ngerasa tuh pas gue ngumpulin karya foto gue kan
gue masukin banyak ya. Nah itu kayak lah kok nggak ada yang lolos nih, nggak ada yang lolos nih. Nggak ada yang lolos nih. Nah terus tuh gue semakin termotivasi dong dari situ. Terus gue motret. Nah satu karya gue lolos kan, jadi udah tuh alhamdulillah banget di situ. Karena mas fotografi emang mata pameran guys. Mungkin bisa para penonton ini bakal mau nonton lihat pameran fotografi, bisa kali nanti di Instagram dilihat. Bisa. Diminum dulu Iya, ya, boleh. diminum dulu biar nggak seru gitu kan. Siapa yang ini? Iya, Kering banget itu. pameran MC boleh minum nggak? Boleh. MC boleh minum. Boleh. Minum. Salah. Makan, boleh. Ini makan. Ini keripiknya nggak sembarangan. Keripik apa? Hah? Keripik apa nih? Keripik singkong dari Bali asli. Oh gitu. Siapa yang beli itu? Kemarin gue berangkat. Oh iya. Kita ya baliknya. Ini ya pasti kita. Ngomong-ngomong, dari semester 1 ke semester 2 ini kan pasti udah banyak hal yang dapat nih. Ya, terus ada apalagi sebagai mahasiswa fotografi. Itu ada kegiatan apa sih di fotografi dari semester 1 sampai 2 gitu? Atau organisasi. Nah itu dia. Ada nggak sih? Ada nggak sih organisasi yang diikuti atau kegiatan apapun? Kalau dari gua ngikut organisasi. Gua ya adalah Apa tuh? organisasi. Iya apa tuh? Sebenarnya tuh. Gitu. Apa tuh? Ya gua masuk organisasi di BEM. Wih, Bem, anak bem. Mantap. Ada anak pantai. Terus ya kalau menurut gua sih ini pertanyaannya apa ya, lupa lagi kan. Iya, maksudnya kan udah ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan apa. Mungkin boleh ceritain tentang organisasinya atau di bidang apa. Kalau gua di organisasi gua di divisi pengabdian masyarakat. Kenapa gua ngambil itu? Karena menurut gua ketika gua motret tuh banyak orang-orang sekitar kita tuh kayak ada yang masih kekurangan, kayak anak-anak kecil yang seharusnya mereka mengejar pendidikannya gitu, tapi mereka tuh udah banting tulang untuk Untuk cari untuk membantu orang tua, ketemuan keluarga. Ya kadang tuh pas motret juga gue selalu ngerasa gue masih bersyukur gitu dengan apa yang gue masih dapat gitu, kayak gue masih kuliah dengan pendidikan gue masih berjalan masih gitu ya. gitu. Cuman kayak pas ngeliat orang-orang di keadaan sekitar kayak gitu tuh gue ngerasa kayak wah, mereka tuh bisa sekuat itu gitu, sedangkan gue aja kadang yang masih banyak keluhnya. Iya benar. Mulia loh tugasnya ini loh, dia mau mengabdi sama masyarakat karena dari hebat loh itu hebat. Melihat ke gimana ya, ketidakpedulian orang lain dia bisa Dia aware sama dengan lingkungan. itu. Kacau. Dan di masing-masing karya loh, di foto ya kan. Keren banget nih. Kalau dari ini ya ikut organisasi juga nggak nih? Alhamdulillah gue ikut organisasi sih. Apa tuh? Apa tuh kalau tahu? Gue ikut HIMA, himpunan Asik mahasiswa. Himpunan yang himpunan. Iya asik. Ini boleh kalau di Hima, Iin jadi apa? Kalau gue di HIMA itu sebagai sekretaris, anggota sekretaris. Oh, anak sekretaris. Ini boleh ceritain tentang Hima, terus sekretaris. Kalau misalkan tentang sekre ya, gue kan baru pertama kali jadi sekre. Sebelumnya gue pernah ikut organisasi juga kan di SMA. Tapi nggak masuk ke yang sekrenya, dia pernah jadi bendahara sama ketuanya. Tapi kalau menjadi sekre itu gue benar-benar pengalaman pertama banget, dan nggak tahu nih sekre itu job desk-nya tuh yang lengkap itu ngapain gitu kan. Bikin, dan setelah gue tahu itu kayak bikin surat, nyatet yang di pembahasan rapat gitu kan. Dan gue kagetnya tuh pas gue ngeliat ketua gue gitu lagi nyatet itu kayak kok bisa gitu secepat itu, ngetiknya secepat itu, kayak tulisnya secepat itu, kayak pengen banget gitu gue bisa nyatet gitu semua omongan yang diomongin di rapat itu Tertantang iya gitu. Itu kayak bener-bener
bikin gue tuh pengen banget kayak gitu, bisa nyatet cepet gitu. Jadi tadi kan perubahannya beda ya, kalau SMA apa, pas kuliah apa gitu kan. Itu ada perbedaan tersendiri ya dari misalkan kalau di SMA OSIS, terus di sini lebih banyak lagi organisasinya. Ada hima, ada MPR UPM, itu juga. jadi ada UKM juga. Kalau gitu nih, gimana sih cara kalian ngatur waktu antara organisasi, kuliah, dan gimana cara ngatasinnya? Ada nggak sih kira-kira? Iya bisa kalian semua ini, tapi kalian juga harus sibuk dengan kuliah kalian atau dengan organisasi kalian. Bagaimana sih kalian bagi waktunya gitu? Iya kan penasaran gitu loh, kayak ini mahasiswa aktif gitu. Kalau dari gua sih sebenarnya emang rada sulit sih awalnya, cuman emang harus biasa juga gitu. Lu juga harus kita tuh juga harus tahu gitu apa yang kita penting dan gentingnya gitu. Nah ketika kita udah tahu itu, ya kita bisa manajemen waktu kita dengan baik gitu. Kalau udah tahu penting dan genting, misalnya kita kayak contoh misalnya hari ini gua ada rapat gitu di jam 4. Nah terus tapi sebisa mungkin ada agenda lain nih, kayak tadi nih jam 1 gitu, aku disuruh kemari kan. Nah tapi yaudah, menurut gua masih make sense lah, masih bisa nih. Nah yaudah, akhirnya gua datang sini, nanti selesai ini gua ada agenda lain gitu. Jadi Diatur lah. Iya, diatur aja waktunya sebisa mungkin. jadi ditunda dulu kerjaan ini, ntar kalau sudah kelar yang kedua ini baru balik lagi ke yang pertama gitu ya. Kalau Iin gimana nih? Kalau gua lebih kayak yang bisa ditunda ya tunda dulu. Oh iya. Jadi lebih mentingin yang awal, Prioritasnya gitu. ya prioritas yang ini yang mana yang urgent gitu, yang harus benar-benar gua kerjain lebih dulu gitu. Baru gua kerjain yang lain. Lebih penting prioritas itu Iya, berarti lebih ke prioritas. walaupun gak pernah prioritasin gitu. Ya. Nah, Jadi gitu guys, gimana transisi dari SMA ke SMK ke kuliah ini. Banyak banget nih udah diceritain sama Iki dan sama Iin tentang organisasi, teman-teman, perkuliahan. Itu kayak udah keren banget gitu loh. Jadi udah bisa nih cara-cara menyesuaikan manajemen waktunya. itu sangat berbeda gitu. Iya, dan ternyata udah lama nih kita ditemenin sama Iin. Wah iya udah banyak juga nih, udah insight udah banyak masuk nih kayak kalian yang di rumah itu bisa jadi pembelajaran ya sebelum kalian masuk kuliah atau Iya biasanya bener. mau lulus gitu bingung gitu, Iya. gua kuliah dulu kerja kuliah gitu ya. Kan kadang juga ada yang penasaran kayak gimana ya kalau kuliah nih udah disertai nih sama teman-teman kita di sini. Mungkin kalian bisa jadi terinspirasi dan bisa komen di bawah buat cari tahu. Mungkin ada yang gua kuliah dulu nih biar masih dapat jatah orang gitu mungkin ada ya. Iya. Betul. Mungkin boleh diminum sama dimakan lagi sebelum kita akhirin nih. Karena tegang banget nih kayaknya atau Santai. sama tadi. Tapi renyah banget nih. Renyah kan dibilang itu orang asli ini. Bagi apa ya? Tapi tadi pas banget sih bilang dia habis mau rapat. Sayang sekali. Iya mau apa Ki? Wow. Ya terima kasih banget kita ya sudah meluangkan waktunya gitu sebelum rapat datang dulu ke sini. Banget. Iya nih. Gue yang makasih udah diundang. Wah, terima kasih. Terima kasih. Yang udah datang di Formulasi Volume 2 episode pertama. Fotografi mulai basa-basi.